Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Mengingat pentingnya kualitas kesehatan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kualitas sekolah tinggi ilmu kesehatan, termasuk memperhatikan kesejahteraan para tenaga profesional bidang kesehatan, seperti bidan dan juga perawat. Ditemui usai menjadi pembicara pada kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Karya Husada, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon mengatakan, keberadaan institusi pendidikan di bidang kesehatan sangat penting, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Untuk itu, kesejahteraan para tenaga profesional bidang kesehatan seperti bidan dan perawat harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Fadlizon juga mendorong agar yayasan yang menaungi Stikes Karya Husada terus memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan, termasuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para dosen. Saya melihat bahwa institusi pendidikan yang di bidang kesehatan ini sangat penting, terutama juga ada demand ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global terhadap tenaga-tenaga profesional di bidang kesehatan ya, baik itu sebagai bidan, perawat dan lain-lain ya. Kebutuhannya tuh masih puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh yayasan yang menaungi Stikes Karya Husada di Garut ini sangat penting dan harus mendapatkan perhatian juga dari pemerintah. Bupati Garut Rudi Gunawan menjelaskan Kabupaten Garut mempunyai penduduk sekitar 3,2 juta jiwa yang memerlukan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar WHO. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang profesional di bidang kesehatan, termasuk dokter, bidan, dan perawat yang berkualitas. Nah, pemerintah pusat diharapkan untuk bisa memberikan anggaran yang lebih kepada promotif, preventif, dan juga kuratif. Dalam hal kuratif, Kabupaten Garut tentu memerlukan dukungan dalam rangka membangun rumah sakit baru untuk memenuhi standar WHO, yaitu 3.200 bed yang harus tersedia dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Garut. Dari Kabupaten Garut, Ajib dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Terkait moratorium reklamasi Teluk Jakarta, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah daerah mengkaji pelaksanaan proyek tersebut karena reklamasi telah menimbulkan berbagai dampak seperti dampak sosial dan juga lingkungan. Menanggapi dicabutnya moratorium reklamasi Teluk Jakarta, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mengatakan, pihak pengembang proyek reklamasi harus menyampaikan hasil kajian terkait izin analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Selain itu, Edi meminta pihak pengembang untuk menaati aturan karena proyek reklamasi Teluk Jakarta telah mengganggu sejumlah objek vital negara. Edi menyampaikan Komisi 4 akan mengagendakan rapat dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh rekomendasi terkait izin pelaksanaan reklamasi. Edi mengungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti belum mengeluarkan izin pelepasan dan hingga saat ini Komisi 4 DPR RI masih menunggu pernyataan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mungkin secara AMDAL boleh selesai, tapi kita juga harus pertanyakan AMDALnya itu sudah benar selesai atau belum. Kedua, alih fungsi wilayahnya, lahannya, kan dia kan di wilayah kawasan strategis nasional. Jadi harus dikeluarkan dong. Ada rekomendasi dari tim moratorium yang seolah-olah diabaikan. Sebagai misal Pulau G. Pulau G itu kan ada objek vital nasional. Objek vital yang tidak boleh kalau Pulau G itu dibangun akan terganggu. Belum lagi ada muara sungai. Kalau muara Anggota Komisi 4 DPR RI OO Sutisna mengatakan sebelum dilaksanakannya reklamasi perlu diperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, seperti potensi terjadinya bencana banjir dan hilangnya mata pencaharian nelayan yang menggantungkan nasibnya hanya dari menangkap ikan. OO Sutisna mengatakan diperlukan sosialisasi mengenai manfaat reklamasi kepada nelayan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, OO meminta pemerintah daerah bersama DPRD dan masyarakat untuk bersinergi sebelum memutuskan dilaksanakan atau tidaknya reklamasi. Masyarakatnya, khususnya masyarakat nelayan. Kita tahu di negara-negara lain pun ada reklamasi. Tetapi aturannya itu seperti apa, sosialisasinya seperti apa sehingga tidak terjadi kegaduhan. Ini yang paling pokok. Kedua, tentunya masalah dampak lingkungan itu sendiri.
Bagaimana hak-hak rakyat yang ada di sana, khususnya masyarakat nelayan. Perdagangan ikan dari luar pun masuk ke Jakarta. Itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Helmi Darmawan dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Badan Ekonomi Kreatif beserta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan inovasi dalam mempromosikan dan memasarkan potensi ekonomi kreatif yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Promosi ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Ditemui usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, akademisi perwakilan Bank BUMN dan stakeholder terkait dalam rangka menyerap masukan mengenai rancangan undang-undang tentang ekonomi kreatif di Kota Palembang, Sumatera Selatan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Sultan Adil Hendra mengatakan, Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf harus berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di seluruh daerah agar bisa mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada. Sultan Adil mengingatkan pentingnya pemasaran produk dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet dan media sosial dalam upaya memperkenalkan potensi ekonomi kreatif secara nasional dan internasional. Sultan Adil mengingatkan pentingnya pemasaran produk dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet dan media sosial dalam upaya memperkenalkan potensi ekonomi kreatif secara nasional dan internasional. 16 subsektor daripada Ekrab ini sebenarnya ini harus cerdas, memilih mana yang strategi. Inilah yang namanya Ekrab itu melakukan pengembangan. Kita ingin Bekraf itu melakukan langkah penguatan dalam segala hal terhadap ekonomi Ekrab yang ada di daerah-daerah. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Muslim. Ia menilai pentingnya promosi ekonomi kreatif melalui media sosial agar produk-produk kreatif dari daerah dapat diketahui secara lebih luas. Muslim menambahkan, di era teknologi informasi saat ini sudah seharusnya potensi ekonomi kreatif dapat bersaing dengan mengikuti perkembangan teknologi. Pengguna daripada media sosial ya hari ini di Indonesia ini sangat tinggi, salah satu mungkin tertinggi di dunia. Tapi ketika media sosial ini atau kita anggap media-media online hari ini, kalau ini kita jadikan satu hal yang positif, kenapa tidak? Dari Sumatera Selatan, Zikri Amin, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.